Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisa Atika dengan NIM 25020160049 dari Program Studi Administrasi Publik Kelas A Angkatan 2025. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai saya analisis kebijakan publik yang berjudul Penggunaan Model Inkremental dalam Proses Kebijakan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. KUR itu merupakan program pemerintah yang diluncurkan sejak tahun 2007 untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang feasible namun belum bankable. Program ini itu memiliki peran strategis karena UMKM ini berkontribusi sebesar 60,51% terhadap PDB dan menyerap sekitar 96,92% tenaga kerja di Indonesia. Artinya, keberhasilan KUR ini itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional. Di dalam analisis saya ini itu menggunakan model inkremental dari Charles E. Lindblom. Jadi model ini itu menjelaskan bahwa kebijakan publik itu tidak dibuat secara langsung sempurna, jadi melainkan itu melalui perubahan kecil yang berkelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Jadi pendekatan ini itu muncul sebagai kritik terhadap model rasional yang dianggap terlalu ideal dan sulit diterapkan dalam kondisi nyata. Kebijakan KUR ini berkembang melalui 3 periode utama. Yang pertama itu periode 2007 sampai 2014. Jadi KUR pada tahap ini itu menggunakan skema imbal jasa penjaminan atau IJP. Jadi total penyalurannya itu mencapai 175,54 triliun. Namun kebijakan ini itu masih banyak kelemahannya sehingga dihentikan pada tahun 2014. Jadi pada periode 2015 sampai 2020 itu terjadi perubahan kebijakan menjadi subsidi bunga. Jadi suku bunga KUR itu mengalami penurunan bertahap dari 12% menjadi 9%, terus itu akhirnya menjadi 6% per tahunnya. Jadi selain itu juga pemerintah mulai mengarahkan penyaluran itu ke sektor produksi dengan target meningkat dari 40% menjadi 60%. Jadi total penyaluran pada periode ini itu mencapai 670,5 triliun dengan tingkat kredit macet yang sangat rendah yaitu 0,46%. Pada periode pandemi COVID-19 itu tahun 2020, jadi pada masa pandemi ini kebijakan KUR itu kembali disesuaikan. Ada beberapa kebijakan yang diberikan, antara lain itu ada tambahan subsidi bunga kepada 7,2 juta debitur. Jadi terus ada penundaan angsuran hingga 6 bulan serta peluncuran KUR super mikro dengan bunga 0%. Ini itu menunjukkan respon cepat nih pemerintah tanpa mengubah keseluruhan dari struktur kebijakan. Selanjutnya itu di periode 2021 sampai 2024, KUR itu menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Plafon kredit itu meningkat hingga 253 triliun. Serta adanya kebijakan tanpa agunan untuk kredit tertentu. Pada tahun 2024, realisasi KUR itu mencapai 280,28 triliun atau 100,10% dari target dengan dominasi sektor produksi sebesar 57,8%. Dari perkembangan tersebut itu terlihat bahwa kebijakan KUR ini tidak berubah secara drastis, melainkan melalui penyesuaian bertahap berdasarkan evaluasi. Aktor kebijakan ini itu melibatkan banyak pihak seperti ada pemerintah, terus Kementerian Keuangan, OJK, ada perbankan dan juga pelaku UMKM-nya. Dan juga terjadi kompromi antara kepentingan pemerintah yang ingin bunga rendah dan pihak perbankan yang mempertimbangkan resikonya. Kelebihannya dari kebijakan ini itu realistis dan fleksibel, terus mengurangi resiko kesalahan besar dan juga itu mudah diterima secara politik. Kekurangannya itu perubahan ini itu cenderung lambat, kurang inovatif dan juga belum mampu menyelesaikan masalah struktural secara menyeluruh. Kebijakan KUR ini itu merupakan contoh nyata penerapan model inkremental dalam kebijakan publik di Indonesia. Selama lebih
Dari satu dekade, kebijakan ini terus berkembang melalui perubahan bertahap, mulai dari skema, suku bunga, hingga perluasan akses. Pendekatan ini itu terbukti efektif dalam menjaga stabilitas kebijakan, namun tetap memiliki keterbatasan dalam menjawab permasalahan secara cepat dan juga mendasar. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.